di daerah kami ada semacam tradisi yang dicanangkan untuk memperlihatkan bukti keramahan dari daerah tersebut. Tradisi itu begini Ustaz, setiap selesai salam di acara-acara resmi tepuk tangan secara serentak atau bersama-sama. Jujur Ustaz, secara pribadi kami risih, bahkan tidak setuju dengan tradisi itu, sehingga kami bersikap diam, tidak ikut-ikutan tepuk tangan. Perenungan kami pribadi begini Ustaz, salam itu kan isinya doa kepada Allah, harapan puncaknya adalah dikabulkan doa kita. Masa setelah doa terus tepuk tangan, apa tidak sungkan kepada Allah? Pernah hal ini kami sampaikan kepada seorang yang dianggap ulama. Jawabannya bagi kami sungguh mengagetkan. Kata beliau, itu tidak apa-apa. Selesai salam kita sambut dengan tepuk tangan asal kita sudah jawab dulu salamnya. Jujur sampai sekarang ini kami masih risih, sebab tradisi itu masih berlangsung hingga sekarang. Bahkan kami rasakan hampir menjadi syariat wajib. Kalau tidak dilakukan, tidak atau belum afdol. Bahkan sudah muncul perasaan takut kalau tidak tepuk tangan setiap ada yang uluk salam. Untuk itu mohon pencerahannya Ustaz. Lah tadi uluk salam sudah dijawab no. Lah sekarang itu tepuk tangan itu ada larangannya apa tidak? Itu kan tradisi, bukan syariat. Kalau tradisi itu tidak bertentangan dengan Islam, itu tidak apa-apa. Kan bukan syariat itu. Dan saya yakin kok, sambutan di acara kematian tidak ada yang tepuk tangan kok. Ya kami akhiri, ya, mudah-mudahan almarhum atau almarhumah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, ditempatkan di dalam surganya, yang ditinggalkan dianugerahi kesabaran, keikhlasan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pelayat terus tepuk tangan? Mbak sekalipun presiden toh yang memberi sambutan di acara kematian, tidak ada yang tepuk tangan. Sekalipun presiden toh memberi sambutan di acara kematian, saya yakin tidak ada satupun yang tepuk tangan. Kalau itu sambutan di acara kematian. Ya tradisi itu kalau tidak ada larangan dalam Islam, itu tidak mengapa. Tapi kalau tradisi itu ada larangannya dalam Islam, lah tradisinya harus diluruskan sesuai Islam. Lah kita tidak tepuk tangan tidak apa-apa. Apa wajib toh tepuk tangan? Tidak. Itu pilihan saja, yang tepuk tangan silahkan, ya tidak juga silahkan. Dan itu. Ya kita tidak tepuk tangan, sekalipun presiden sambutan, menteri sambutan, bupati, wali kota atau pejabat-pejabat lain, kita tidak tepuk tangan juga tidak dosa. Kita tepuk tangan juga tidak dosa. Yang dosa itu kalau kita punya keyakinan kalau selesai sambutan tidak tepuk tangan, itu ada keyakinan bahwa nanti kita berdosa. Nah itu malah dosa kita kalau punya keyakinan itu. Selama itu masalah duniawiyah, aslinya itu boleh ibahah. Al aslu an asya'a al ibahah. Hukum asal sesuatu terkait dengan keduniawian itu mubah, boleh, kecuali kalau ada dalil yang melarang. Baru tidak boleh kalau ada dalil dari Al-Quran, dari Nabi, dari hadis-hadis Nabi yang melarang tepuk tangan, baru tepuk tangan tidak boleh dilakukan.
Ya, dan itu sesudah sambutan kematian ya, tidak ada yang tepuk tangan. Ya, terus ada lagi. Ketika kita di Mekah, disediakan tempat sholat di depan hotel, di pinggir-pinggir jalan, dan jauh dari Masjidil Haram. Pertanyaan, apakah sama nilainya antara sholat di Masjidil Haram dan di pinggir-pinggir jalan? Sebab di tempat-tempat tersebut juga ada speaker untuk komando sholat berjamaah. Radius berapa meter batas keutamaan sholat di Masjidil Haram itu, Ustaz? Nah, namanya Masjidil Haram itu ya yang ada Ka'bahnya itu loh. Kalau Bapak Ibu sholat di pinggir jalan di depan hotel mesti ada speakernya, ya nilainya tetap beda. Di depan hotel gitu, speakernya ada. Terus kita sholat di pinggir jalan di depan hotel, meski di situ juga disediakan tempat sholat, ya nilainya beda dengan kita sholat di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu yang ada Ka'bahnya itu. Lah di depan hotel apa ada Ka'bahnya? Kan tidak ada. Itu kan jalan, di pinggir jalan, ya jelas nilainya beda. Maka usahakan kalau sudah sampai sana, usahakan sholat 5 waktu itu di Masjidil Haram, keutamaannya 100.000 kali lipat. Kalau sudah di Madinah, usahakan sholat di Masjid Nabawi, keutamaannya 1000 kali lipat. Kalau bisa sudah sampai di Palestina sana, usahakan sholat di Masjidil Aqsa, keutamaannya 500 kali lipat. Ya, Nabi kita pernah bersabda, an Jabir ibni Abdullah qala, dari Jabir bin Abdullah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun fil masjidil harami mi'atu alfi salatin. Salat di Masjidil Haram itu pahalanya berlipat 100.000 kali lipat. Wa salatun fi masjidi alfu salatin. Dan salat berjamaah di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, itu pahalanya 1000 kali lipat. Wa fi baitil maqdis khamsu mi'ati salatin. Dan salat berjamaah di Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, bukan Masjid Al-Aqsa Klaten, bukan. Jadi Baitul Maqdis yang ada di Palestina sana, itu kebaikannya lipat 500 kali. Itu yang menjanjikan Nabi kita, pasti benar adanya. Maka rugi kalau sudah sampai sana kok sholat di hotel, sholat di maktab, itu rugi. Tidak setiap hari, setiap bulan, setiap tahun kita bisa ke sana. Maka kalau sudah sampai sana, usahakan yang semangat untuk jamaah di Masjidil Haram, kalau itu di Mekah, di Masjid Nabawi kalau itu di Madinah, di Masjidil Aqsa kalau itu di Palestina, dan bisa sholat berjamaah di sana. Usahakan. Itu kebaikan yang luar biasa yang dijanjikan oleh Nabi. Kalau sholat di pinggir jalan, di depan hotel, ya beda, nilainya beda. Ya, ada lagi. Itu biasanya kasusnya itu terjadi ketika pada hari Jumat biasanya, atau mungkin di bulan-bulan Ramadan, sehingga masjid itu sangat penuh, sehingga melebar sampai ke halaman, tidak muat, bahkan sampai di depan-depan hotel itu. Biasanya terjadi pada kalau itu kan kondisi darurat, karena tidak muat saking banyaknya jamaah, gitu. Kalau kondisinya seperti itu, ya insya Allah nilainya sama. Kalau tidak penuh jamaahnya, ya pasti akan berjamaah di dalam masjid itu.
Lah, tapi keutamaan lebih itu tetap didapatkan orang yang bersegera masuk ke Masjidil Haram itu, sehingga dia dapat tempat di situ di dalam. Kalau sampai dapat tempat di luar, mesti tekone keri-keri ini. Lah, penyebab kerinya itu apa? Apa dibenarkan oleh syariat atau hanya males saja? Nah, kalau begitu nanti tak sholat di pinggir sini sajalah biar cepet, orang untel-untelan, bubare ya cepet. Kalau niatnya itu, maka dia ya tidak dapat kebaikan, karena dia sengaja malas, sengaja ngeri, tidak dapat nilai kebaikan sholat di Masjidil Haram. Tapi kalau semuanya sudah berusaha datang awal karena penuh betul sehingga meluber, dan ini semuanya sebetulnya ingin fastabiqul khairat, maka insya Allah dapat juga kebaikan itu. Tapi keutamaan itu tetap didapatkan oleh siapa yang bersegera masuk ke Masjidil Haram. Sudah tahu penuh, kenapa datangnya 5 menit sebelum zuhur, sebelum masuk Jumat? Ya pasti dia tidak akan dapat tempat di dalam. Sudah tahu jamaah penuh kalau Ramadan, kalau haji, kenapa tidak 2 jam sebelumnya atau 3 jam sebelumnya? Paling tidak harus ada rentang waktu dulu untuk bersegera masuk ke dalam. Lah kalau kita leha-leha di hotel, alah jik sak jam, nah, kurang 10 menit kita baru datang, ya sudah tidak mungkin dapat tempat di dalam. Maka Nabi kita itu kan juga bersabda toh, siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian siapa yang mandi di hari Jumat, manikhtasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah thumma roha ilal masjid, siapa yang mandi di hari Jumat sebagaimana mandi janabat, kemudian dia keluar mendatangi masjid, berada di barisan pertama, dia dapat kebaikan sebesar unta. Berada di barisan kedua, yang datang kedua, soft kedua, dia dapat sapi. Yang ketiga dia dapat kambing. Yang keempat dia dapat ayam. Yang kelima dia dapat telur. Sesudah itu ditutup bukunya. Maka yang datang akhir-akhir itu tidak dapat kebaikan Jumat, hanya dapat kebaikan sholat jamaah Jumat. Tapi kebaikan Jumat yang begitu sempurna, kalau sengaja ngeri, maka dia tidak akan dapatkan unta, sapi, kambing, ayam, telurnya tidak dapat. Oh rapopo goreng dewi. Nah, itu bodoh kalau orang Islam seperti itu. Kebaikan Jumat itu sekecil telur pun kita tidak dapat, rugi kita. Maka usahakan untuk segera hadir sebelum muadzin mengumandangkan adzannya. Itu hadir kita di masjid itu, saya mendapat kebaikan Jumat secara sempurna. Ya kebaikan bersegeranya, kebaikan jamaahnya, mendengarkan khutbahnya, kebaikan jamaahnya sempurna sudah. Lah tinggal niat seseorang itu bagaimana. Kalau dia sengaja ngeri, ya maka dia tidak akan dapat kebaikan sholat di Masjidil Haram karena sengaja ngeri. Tapi kalau sudah berusaha berlomba dalam kebaikan, karena semua jamaah juga berlomba, sehingga meluap, meluber, datang pada waktu yang bersamaan semua, nggak cukup, insya Allah
Allah Maha mengetahui niatnya yang ada dalam hatinya. Kebaikan sholat di Masjidil Haram insya Allah juga didapatkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tapi kalau sengaja males-malesan, ya carry, sengaja ngeri tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, ya nggak dapat kebaikan sholat di Masjidil Haram.